yang berjudul Membiasakan Diri Membaca. Nah, membaca di sini tentunya membaca Al-Quran ya, karena kita sedang membahas alatnya atau ilmunya, yaitu adab bersama Al-Quran. Nah, kita di sini akan bersama-sama membahas materi yang berjudul Membiasakan Diri Membaca Al-Quran. Hendaknya kita membiasakan dan memperbanyak membaca Al-Quran, karena para ulama salaf terdahulu, ya, orang-orang soleh zaman dahulu, entah itu para sahabat, kemudian juga tabi'in, tabi'ut tabi'in, atau mungkin orang-orang soleh sebelum kita, atau mungkin saat ini, masa-masa zaman-zaman saat ini, juga banyak yang sudah membiasakan memperbanyak baca Al-Quran. Dan kita harus termasuk yang di dalamnya. Kita mencoba membiasakan diri memperbanyak membaca Al-Quran. Dan tentunya di situ nanti kita akan berbeda-beda. Ya, berbeda-beda dalam mengkhatamkan Al-Quran. Nah, di sini, di kitab ini dijelaskan bahwa ulama terdahulu atau orang-orang soleh terdahulu itu ada yang mengkhatamkan Al-Quran itu setiap 2 bulan sekali. Ya. Ada juga yang sebulan sekali. Kemudian juga ada yang 10 hari sekali, 8 hari sekali. Dan ada juga yang mayoritas, ya, yang namanya mayoritas itu berarti kan terbanyak itu 7 hari, sepekan. Ada pula yang mengkhatamkan setiap 6 hari sekali. Ada yang 5 hari sekali, 4 hari sekali, bahkan 3 hari, dan paling sedikit itu 2 hari. Ya, 2 hari. Kemarin ketika ada Mukhayyam Quran yang diadakan oleh RKN, Rumah Quran Nusantara, Ustadz juga ikut sebagai peserta. Itu ada yang mengikuti 2 hari itu mencapai tilawahnya itu 52 juz dalam 2 hari. Masya Allah. 52 juz. Berarti sudah berapa khatam ya? Belum dua kali ya, 1 kali khatam. Hampir mau 2 kali khatam. 52 juz dalam 2 hari. Masya Allah. Beliau adalah seorang bapak dari Tegal. Ya. Luar biasa. Terus kemudian juga ada di antara para ulama soleh itu atau orang-orang soleh terdahulu itu yang menghatamkan Al-Quran sekali dalam setiap malamnya. Ada yang sehari semalam 2 kali, 3 kali, ada juga yang 8 kali. 4 kali di waktu malam dan 4 kali pada siang harinya. Ini saya bacakan apa yang termaktub di dalam kitab ya. Di antara yang menghatamkan sekali dalam waktu sehari semalam, Masya Allah, adalah Utsman bin Affan. Kemudian juga ada Tamim Ad-Dari, Sa'id bin Jubair, Imam Mujahid, Imam Syafi'i, dan juga lainnya. Orang-orang hebat ini biasanya menghatamkan Al-Quran sampai khatam 1 hari 30 juz. Itu udah capaian yang luar biasa. Apalagi kalau di bulan Ramadan, ya, bisa khatam berkali-kali. Karena salafus soleh zaman terdahulu itu ketika datang bulan Ramadan, mereka itu menutup kajian. Nggak ada kajian lagi. Yang biasanya membahas kajian hadis, fikih, tafsir itu full, libur. Nggak ada kajian-kajian. Tidak seperti kita di Indonesia. Saatnya bulan Ramadan malah berbondong-bondong ikut kegiatan kajian. Ya.
Kalau ulama terdahulu itu atau orang-orang soleh zaman dahulu menghatamkan Al-Quran itu di bulan Ramadan sangat gampang sekali. Karena memang fokus memuliakan Al-Quran di bulan Ramadan, ya, pengajian semua ditutup, kajian semua ditutup, dan fokus kepada Al-Quran. Santriwan, santriwati BPIT Al-Huda. Jadi intinya kita ya dalam hal menghatamkan Al-Quran itu berbeda-beda. Ada yang saat jernih pikirannya hingga dalam waktu singkat dapat memahami, dapat membaca, dapat menghatamkan Al-Quran. Ada juga yang sibuk menyampaikan ilmu atau lainnya, tapi kesibukannya itu masih terkait tentang kepentingan agama dan juga kemaslahatan kaum muslimin. Ya. Terus kemudian juga yang semacam itu tentunya berbeda-beda dalam menghatamkan Al-Quran. Tetapi jika tidak memungkinkan, ya, yang terpenting adalah hendaklah kita membaca Al-Quran semampunya, asalkan tidak melalaikannya. Semampu kita, asalkan jangan sampai melalaikannya. Atau bahkan mungkin membacanya terburu-buru karena target. Jadi perlahan-perlahan. Ya. Nah ini supaya apa? Supaya kita terbiasa membaca Al-Quran. Wani wahwati fillah, kemudian waktu-waktu yang paling afdol dijelaskan di dalam kitab ini mengenai waktu memulai dan mengakhiri bagi yang ingin menghatamkan Al-Quran sepekan sekali. Itu dijelaskan riwayat dari Ibnu Abi Dawud dengan sanadnya bahwa Khalifah Utsman bin Affan memulai awal Al-Quran pada malam Jumat dan menghatamkannya pada malam Kamis. Kemudian juga ditambah perkataan Imam Abu Hamid Al-Ghazali atau Imam Al-Ghazali. Beliau berkata dalam kitab Ihya Ulumuddin, yang paling afdol ia menghatamkan sekali waktu bertepatan pada malam hari dan sekali waktu bertepatan pada siang hari. Yang siang hari bertepatan pada hari Senin saat melaksanakan 2 rakaat sholat sunnah fajar atau setelahnya. Sedangkan yang malam hari bertepatan pada malam Jumat saat mengerjakan 2 rakaat sholat sunnah ba'diyah maghrib atau setelahnya. Agar bertepatan dengan awal dan akhir siang. Ini yang dicontohkan ulama ya, kalau misalkan kita berniat untuk menghatamkan Al-Quran, mengambil momen atau hari atau waktu yang bagus. Thalhah bin Musrif, seorang tabi'in yang mulia, ia berkata, barang siapa yang menghatamkan Al-Quran kapanpun pada waktu siang, para malaikat memohonkan ampun untuknya hingga petang hari. Dan siapa yang menghatamkan Al-Quran kapanpun pada waktu malam, para malaikat memohonkan ampun baginya hingga pagi hari. Insyaallah, ya. Kemudian kalau tadi judulnya adalah membiasakan diri membaca, maka yang kedua adalah membiasakan qiraah malam. Membiasakan qiraah malam. Membaca qiraah pada malam hari ini lebih afdolnya dilakukan ketika qiyamul lail atau sholat tahajud. Di dalam hadis
kitab Shahihaini terdapat riwayat dari Rasulullah SAW bersabda, "Ni'mar rajulu Abdullahi law kana yusalli minal laili." Sebaik-baik laki-laki adalah Abdullah jika ia mengerjakan sholat malam. Maka kalau mengerjakan sholat malam berarti dia adalah sebaik-baik orang. Ya. Dalam hadis itu yang lafadznya khairukum atau khairun nasi atau yang lainnya, intinya adalah sebaik-baik itu banyak sekali. Sebaik-baik kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Sebaik-baik kalian adalah atau sebaik-baiknya orang adalah yang memberikan manfaat, gitu kan? Banyak sekali. Dan ini salah satu di antaranya yaitu sebaik-baik laki-laki atau mungkin juga umum juga, sebaik-baik orang adalah mereka yang mengerjakan sholat malam. Karena di waktu sholat malam itu dia bisa membaca lebih santai dan banyak. Ya, memurojaah hafalan yang dia punya di waktu malam hari dan disetorkan langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dijelaskan di dalam hadis Tabrani meriwayatkan dari Sahal bin Sa'ad dari Rasulullah SAW bahwa beliau bersabda, "Syaraful mu'min qiyamul laili." Kemuliaan seorang mukmin terdapat pada qiyamul lailnya. Nah, tentunya karena dia bangun di saat orang-orang sedang tidur, itu tidak mudah. Ya. Di mutabaah kemarin setiap hari Ahad Ustadz membedakan dengan mutabaah yang hari-hari biasa. Di hari Ahad itu mutabaahnya beda. Di akhir itu Ustadz tambahkan mutabaah selama 1 pekan. Di sana Ustadz cantumkan berapa kali sholat tahajud, berapa kali sholat duha, terus kemudian berapa lembar murojaah, berapa lembar tilawah, itu Ustadz cantumkan di paling akhir. Dan itu nanti akan Ustadz jalankan setiap sepekan sekali, khususnya di hari Ahad. Nah, kemudian kita ingin dari situ mengevaluasi, ya, mengevaluasi diri. Kita sudah sejauh mana dalam memuliakan diri kita di hadapan Allah. Kalau berlomba-lomba dalam berprestasi, dalam kejuaraan, dalam perlombaan yang bersifatnya duniawi, itu kita pasti cepat, ya. Kita berlomba-lomba, semangat-semangatan. Tapi kita ingin menginginkan kita juga berlomba-lomba menjadi insan yang terbaik di mata Allah. Ya, insan yang terbaik di mata Allah. Dan untuk menjadi yang terbaik di sisi Allah, sebagaimana materi yang kita bahas pada malam hari ini, maka yang pertama yaitu memperbanyak membaca Al-Quran. Dan yang kedua, mengazamkan diri untuk bisa melakukan qiyamul lail. Untuk melakukan qiyamul lail. Ini materi yang saya sampaikan ini juga sekaligus evaluasi untuk kita. Ya, evaluasi untuk kita melihat dari mutabaah yaumiyah yang dilaporkan oleh antum. Ustadz, kalau di rumah susah, ya seperti di pondok. Padahal di pondoknya juga sama saja, ya. Jadi sebenarnya ini bukan alasan, ya. Bahkan sebenarnya kalau di rumah itu malah bisa mengajak keluarga ataupun banyak cara biar supaya bisa bangun bareng-bareng gitu. Syukur-syukur malah yang ikhwan bisa jadi imam. Karena kan kalian punya hafalan banyak. Yang SMP itu kan hafalannya minimal 3 juz. Juz 30, juz 29, juz 28. Dengan bermodalkan itu atau juz 30 aja deh.
bermodalkan juz 30, antum sudah bisa menjadi imam sholat tahajud. Bahkan untuk sholat tahajud itu, khusus untuk sholat tahajud atau sholat sunnah, biasanya sholat sholat taraweh itu boleh melihat mushaf. Ya, jadi pas ketika sedang sholat sambil megang mushaf ini boleh. Ya, dan itu di sholat sunnah boleh. Yang tidak boleh itu di sholat fardu. Tapi lebih afdolnya ya tidak lihat ya, tapi langsung menyetorkan hafalan kita kepada Allah. Nah, ini yuk kita coba. Kan ini ya, dari hasil tabah kemarin lumayan banyak yang tidak begitu isinya. Nah, kita mencoba ya, apalagi ya bukan karena mau PTS ya. PTS kan perkiraan pekan lagi atau 2 pekan lagi antum PTS. Kemudian mau PTS mau rajin ibadahnya biar dapat hasil yang baik. Ya bukan begitu. Tapi sebisa mungkin kita mencoba. Hari ini belum berhasil, coba lagi besok. Besok belum berhasil, coba lagi. Banyak cara untuk bisa bangun. Ya, ada di antara santri itu kita tanya, bagaimana cara supaya kita bisa bangun ketika malam hari? Ada yang mengatakan banyak minum Ustaz. Banyak minum Ustaz biar supaya nanti, tapi nggak ngompol ya. Banyak minum supaya nanti pengen pipis. Kemudian kalau pipis ya nanti bisa tahajud, tapi ya nggak bablas lagi, tidur lagi gitu kan. Ada juga yang masang alarm. Tapi yo enek wae sing wis pasang alarm tetep wae alarmnya muni wong sik turu. Ada juga yang minta bantuan ke temannya atau ke keluarganya. Ada juga yang ini saya sedikit makan kalau malam itu biar nanti bisa bangun. Atau saya nggak begadang Ustadz. Pokoknya target saya selesai nggak selesai kegiatan saya jam 10 udah harus istirahat. Gitu kan. Nah, kemudian juga ada yang nyebutin ya berbagai macam lah biar supaya bisa bangun. Nah, antum kalian semua juga bisa membuat tata cara gimana ya biar bisa bangun gitu. Karena kemuliaan seseorang itu ya disebutkan tadi syaraful mukmin qiyamul lail. Berarti kalau kita ingin mulia di sisi Allah ya bukan hanya saja melaksanakan yang fardu tapi tambahannya adalah ini. Karena kalau yang fardu itu udah pasti wajib. Sudah pasti harus dilakukan, kalau nggak dilakukan dosa. Dan tahajud itu atau qiyamul lail itu sholat yang paling utama nomor 2 setelah sholat 5 waktu. Jadi kita coba ya. Dan tambahan dari Ustadz, kalau segala cara, segala upaya sudah dilakukan, udah minum yang banyak, udah nggak begadang, udah minta bantuan untuk dibangunkan, terus kemudian juga udah pasang alarm, udah sesuai dengan adab-adab tidur, ya baca doa, baca dzikir, berwudu, kemudian juga baca al-mulk dan seterusnya. Tapi kok belum berhasil, maka yang terakhir yaitu minta kepada Allah. Mintalah kepada Allah supaya dibangunkan. Ya Allah, sebelum tidur itu sambil berdoa, ya Allah, bangunkanlah aku untuk bisa melaksanakan tahajud dengan cara terbaikmu ya Allah. Ya nanti Allah sendiri yang akan memberikan, akan gugah kita, akan membangunkan kita dengan cara terindah. Kalau Ustadz itu kadang ya jam 2 itu anak bangun. Kadang kalau enggak yang besar, yang kecil. Minta bangun, minta dianterin ke kamar mandi. Kadang ya diminta untuk dibuatin dodot gitu kan. Yang kecil juga begitu. Kadang haus, minta minum. Atau kadang kaget. Ada suara jatuh. Mangkok jatuh, ternyata tikus. Tikusnya jatuh. Atau dia loncat dari atas ke bawah lewat lemari di dapur itu.
mengenai alat-alat kemudian jatuh. Nah, kita kaget ya bangun. Sebenarnya itu bisa jadi cara-cara Allah untuk membangunkan kita. Hanya mungkin kita bablas lagi ya, atau mungkin kita kurang peka. Maka yuk kita coba bisa melaksanakan sholat tahajud dan sesekali, bahkan kalau bisa tidak hanya sesekali tapi berkali-kali ketika tahajud itu membaca ayat-ayat yang panjang-panjang. Ya. Toh kalau misalkan sholat sendiri kan bebas, nggak seperti sholat jamaah, sholat 5 waktu. Kalau sholat 5 waktu kita bacaannya panjang-panjang, nanti kita kena kritik lagi. Ya, kita nanti kena tahdzir, nanti diingetin sama masyarakat atau sama asatid. Panjang-panjang, ada jamaah yang sudah tua atau jamaah yang ada punya hajat atau mungkin anaknya nangis rewel. Nah, kalau untuk sholat tahajud, monggo, mau sepanjang-panjangnya nggak apa-apa. Bahkan Utsman bin Affan itu pernah satu malam itu selesai khatam. Ya, dalam qiyamul lailnya itu selesai. Karena tidurnya lebih awal. Ba'da isya tidur, nanti jam pertengahan malam, dimulai jam 11 atau jam 12, itu bangun sampai subuh, yaitu untuk tahajud menghatamkan Al-Quran. Masya Allah. Tabarakallah, luar biasa. Nah, Ustadz, apakah kita mampu? Ya, kita sedang mencoba. Terus mencoba. Gagal, coba lagi. Gagal, coba lagi. Ya. Sampai benar-benar kita bisa. Ya. Karena apa nggak mau sih? Apa kita nggak tergiur dengan janji-janji Allah kalau kita itu qiyamul lail, atau janji-janji Allah kalau kita memperbanyak tilawah di malam hari, masa kita nggak mau? Ya. Nah, kemudian saya sampaikan di sini dalam kitab ini balasan yang diterima dengan bacaan yang bukan ini. Dijelaskan oleh Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qoma bi asyri ayatin lam yuktab minal ghafilin." Barang siapa yang sholat malam dengan membaca 10 ayat, bangun tahajud, kemudian dia membaca 10 ayat, ya, tidak kurang dari 10 ayat, maka ia tidak dicatat sebagai orang yang lalai. Masya Allah. Jadi kalau misalkan kurang dari itu atau bahkan tidak tahajud, semoga Allah tidak jadikan kita orang yang lalai. Ya, jangan sampai kita jadikan orang yang lalai. Wa man qoma bimi'ati ayatin kutiba minal qanitin. Barang siapa yang sholat malam dengan membaca 100 ayat, maka ia dicatat sebagai orang yang bertakwa. Masya Allah. 100 ayat. Ya. Kalau surat An-Naba saja itu udah berapa itu An-Naba? Ya. An-Naba saja itu sudah 40 loh. Kemudian An-Nazi'at itu 46. Tambah aja berapa, udah 80. Kemudian Abasa 42 ayat, ya. At-Takwir 29 ayat. Al-Infitor 19 ayat, Mutafifin 32 ayat. Nah, itu kalau misalkan kita baca itu udah dapat lebih dari 100 ayat, maka insya Allah kita akan dicatat sebagai orang yang bertakwa. Wa man qoma bi alfi ayatin kutiba minal muqantirin. Dan barang siapa yang sholat malam dengan membaca 1000 ayat, 1000 ayat, maka ia dicatat sebagai orang yang mendapat pahala berlimpah-limpah ruah. Masya Allah. Ini hadis riwayat Abu Dawud. Ya, ini penyemangat, pemantik semangat bagi kita. Ya, kalau kita tidak mau disebutkan sebagai orang yang lalai, maka tahajud, kemudian baca saat sholat tahajud itu ayat-ayat atau surat-surat yang kita baca itu harus lebih dari 10 ayat.
Ya, harus lebih dari 10 ayat. Kemudian kalau 10 ayat akan tercatat sebagai orang yang tidak lalai. Tapi kalau kurang dari itu atau bahkan sama sekali tidak, naudzubillah, semoga Allah jauhkan kita dari sifat lalai. Kemudian yang kedua, barang siapa yang sholat malam dengan membaca 100 ayat, maka dia akan dicatat sebagai orang yang bertakwa atau qanitin. Kemudian kalau 1000 ayat, maka dia akan dicatat sebagai orang yang mendapatkan pahala berlimpah ruah. Ya, kita nggak tahu seperti apa pahalanya itu. Ya, berlimpah ruah seperti apa kita nggak ada yang tahu. Karena malam-malam, ya, malam itu banyak rahasianya. Tidak seperti siang. Kalau siang kan semuanya kelihatan. Tapi kalau malam itu yang kelihatan ya yang hanya mereka yang menampakkan diri saja. Maksudnya begini, yang Allah ketahui melalui malaikat-malaikat yang diutus untuk turun ke langit bumi itu ya mereka orang-orang yang sedang bangun malam hari. Masya Allah, luar biasa. Mereka, para malaikat itu turun, kemudian mencatat orang ini sedang apa. Apakah sedang tertidur, apakah sedang nyekel HP misalkan, atau sudah bangun, kemudian membaca Al-Quran, atau yang lainnya, pokoknya akan diutus para malaikat-malaikat itu pada waktu sepertiga malam turun ke langit bumi untuk mencari siapa yang meminta ampun akan diampuni oleh Allah. Kemudian siapa yang minta apapun kepada Allah maka akan dikasih. Ya, akan dikasih. Apalagi kita ya selaku pelajar sebisa mungkin kalau kita pengen sukses ya jangan mengandalkan kepintaran kita saja atau kekuatan kita saja. Tapi juga harus minta tolong kepada Allah Subhanahu wa taala melalui banyak membaca Al-Qur'an, syukur-syukur menghatamkan dan juga melaksanakan tahajud. Kalau setiap hari belum mampu, kita harus punya target dalam sepekan itu berapa kali. Ya, nanti kita akan lihat mutabaah di hari Ahad besok siapa yang mengerjakan tahajud berapa kali dan siapa yang tidak sama sekali. Kita akan lihat ya di hasil mutabaah besok di hari Ahad insya Allah. Jadi begitu anak-anakku sekalian. Jadi sesekali kita ngobrolin akhirat ya. Kita membahas, berbicara materi-materi akhirat. Ya karena meskipun kita sedang di dunia, sejatinya kan kita sekarang sedang golek bekal, nggo sanggup mati. Ya, yaitu yang ngaji seperti ini. Kenapa kok harus ada materi KBM malam, terus kemudian pengajian, kemudian kajian atau taskib atau segala macam? Ya biar supaya kita tergugah kembali, termotivasi kembali. Kalau kita lupa ada yang mengingatkan, ya karena hati ini suka bolak-balik. Dan Allah lah yang membolak-balikkan hati kita. Ya saat kita sedang bagus-bagusnya, mohon sama Allah supaya diberikan keistiqomahan. Ketika kita sedang terpuruk-terpuruknya, ya jangan menikmati keterpurukan itu. Segera bangkit dan memperbaiki diri. Ya, memperbaiki diri atau bertaubat itu pintunya terbuka lebar. Ya, pintunya terbuka lebar. Yang terpenting sebelum matahari terbit dari barat. Jangan sampai matahari terbit dari barat atau terjadi kiamat sugro. Kiamat kubro itu ya matahari terbit dari barat, kalau kiamat sugro itu kita meninggal. Nah, kita dicabut. Nah, insya Allah ya dari hari ke hari kita perbaiki diri, kita muhasabah hari ini yang sudah kita capai apa, kita evaluasi, alhamdulillah sudah tercapai. Kalau misalkan belum, meniatkan diri untuk memperbaikinya esok hari. Utamanya yang kita evaluasi itu bukan hanya kegiatan-kegiatan yang bersifat duniawi,
Tapi yang bersifat ukhrawi pun juga harus kita evaluasi. Kalau untuk yang duniawi kan, oh tugas hari ini sudah dikerjakan, alhamdulillah. Besok tinggal mengerjakan yang lain begitu. Contohnya begitu. Nah, silakan cari contoh yang lain ya. Tapi kalau misalkan contoh yang ukhrawi, ya Allah, hari ini aku tadi nggak tahajud. Hari ini tadi juga aku nggak sholat duha. Saya mohon ampun ya Allah, sudah Engkau berikan waktu sebanyak-banyaknya 24 jam, sekian menit, sekian detik, tapi saya tidak sanggup untuk melaksanakannya. Ya Allah, mohon bimbingannya, semoga Engkau berikan aku umur panjang di esok hari, kemudian besok Engkau berikan kesempatan aku untuk melaksanakan tahajud dan juga sholat duha. Ustadz udah berusaha, tapi tahajudnya bolong Ustadz, telat, meskipun subuhnya enggak. Jika tahajud belum terwujud, semoga duhanya tak terlupa. Ya. Jadi orang soleh itu kalau amalnya yang satu itu bolong, dia akan segera nembel dengan amal-amal soleh yang lain. Kalau tahajudnya itu enggak terwujud, dia akan menggantinya dengan duha. Duhanya yang biasanya cuma 2 rakaat, dia akan tambah lagi. Begitu. Kalau kemarin dia membaca Al-Quran, kalau hari ini cuma dapatnya setengah juz, ya besok ditambah lagi lebih. Jadi jangan sampai terulang kembali. Ya, jadi itu yang kita inginkan dari hari ke hari itu semakin baik di sisi Allah. Ya, semakin baik di sisi Allah. Nah, ini penting ya. Yang semacam ini itu namanya ngaji. Ya, biar kita eling akhirat. Ya, kita nggak lupa dengan apa kita diciptakan di dunia ini, tujuannya untuk apa. Ya, ngaji. Ya, karena memang ngaji itu ya seperti ini itu bukan hanya memenuhi target, oh ya saya harus ikut KBM karena nanti akan dapat nilai begitu, atau nanti dapat bisa menjawab pertanyaan ketika ujian, bukan itu. Tapi lebih mulia dari itu yaitu untuk mengecek atau mengecas keimanan kita kembali. Ya, ingat ngaji itu nggo sangu mati. Dulur-dulurku kang padha ngungsi saka ing omah perlune ngaji, tak pikir-pikir wong ngaji iku saka tobaté nggo sangu mati. Wong mati iku mati apane? Wong mati iku mati ragane. Kaya wit pari amung damene dening berase marang sing duwe. Mula elinga para manungsa bakal diganjar urip suwarga. Suwarga iku panggonan mulya, iku balesan Allah kuwasa. Semoga materi malam hari ini bermanfaat bagi kita semuanya dan juga orang-orang di sekitar kita, keluarga kita, dan bisa kita amalkan. Materi pada malam hari ini terfokus kepada memperbanyak membaca Al-Quran, syukur-syukur ada target untuk khatam, dan juga melaksanakan Qiyamul Lail. Terima kasih, semoga bermanfaat. Mari kita akhiri dan kita tutup dengan bersama-sama membaca Alhamdulillah dan doa kafaratul majelis.
Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walakum minkum ihdinas siratal mustaqim. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.